masih tetap bersama dengan cerita-cerita di masa kecil. Semoga setiap kita menikmati cerita pada pagi hari ini. Nikki Cruz, nama yang ditakuti di pinggiran kota Boston. Usianya baru 14 tahun, tetapi wajahnya demikian keras dan kelam. Sorot matanya dingin dan ia punya bekas luka yang memanjang di pipinya. Ia dan gengnya sering merampas barang-barang apapun yang diinginkannya dari orang-orang lain dan juga mengambil barang-barang sesuka hati dari toko. Siapapun yang berani menghalangi mereka pasti akan kena hajar. Ia bahkan pernah menusuk seseorang dengan pisau karena mencoba melawannya. Untunglah orang itu hanya terluka parah dan tidak sampai meninggal. Polisi sudah berkali-kali menciduk dan memasukkannya ke rumah rehabilitasi untuk anak-anak nakal, tetapi ia selalu berhasil melarikan diri. Nikki tinggal di sebuah rumah trailer di sudut kota bersama ayahnya yang pemabuk. Tepat di seberangnya tinggallah seorang anak bernama Sam. Ia seusia Nikki dan ia anak yang mencintai Tuhan dan rajin pergi ke gereja. Ia tahu reputasi Nikki, bahkan tas sekolah dan skateboardnya pernah dirampas oleh Nikki. Tapi aneh, Sam tidak pernah merasa marah. Ia justru merasa kasihan kepada Nikki. Kadang ia mendengar Nikki bertengkar, bahkan tidak jarang dipukuli oleh ayahnya yang pemabuk itu. Ia melihat Nikki berlari-lari keluar dari rumah dengan air mata berlinang dan menangis. Karena itu setiap malam ia berdoa, Tuhan Yesus, biarlah suatu kali Nikki Cruz boleh mengenal kasih-Mu. Suatu sore, Sam pulang dari persekutuan melewati sebuah lorong. Nikki ada di sana dan ia merampas topi milik Sam. "Hei, topi yang keren, untukku ya," katanya sambil memakai topi Sam. Tetapi Sam hanya diam saja. "Kok diam? Kamu tidak marah kalau topimu kuambil?" tanya Nikki mengejek. Sam menggeleng. Tidak marah," kata Nikki. Amarahnya mulai naik. "Bagaimana kalau begini?" Ia mendorong tubuh Sam sehingga Sam terjerembab, tetapi Sam bangun kembali. "Aku mengasihimu, Nikki," kata Sam berbisik. Dalam hati ia bertekad, sekalipun ia mungkin harus berkorban nyawa, kali ini ia ingin Nikki mengenal Tuhan Yesus. "Kamu mengasihiku? Hah, lelucon apa ini?" kata Nikki tertawa mengejek. Amarahnya semakin menjadi-jadi. Plak! Ia menampar Sam, kemudian terjerembab ke tanah. "Masihkah kamu mengasihiku sekarang? Ayo, marahlah kepadaku. Ayo, makilah aku," dengus Nikki dengan tangan terkepal. Dengan pandangan berkunang-kunang, perlahan-lahan Sam bangkit kembali. "Nikki, aku mengasihimu," katanya dengan bibir bergetar. Sebuah buku mentah menjawab kata-kata yang baru saja dikeluarkan Sam. Ia pun kembali terjerembab. Kali ini dengan darah mengalir dari hidung dan dari bibirnya yang pecah. Dengan susah payah ia bangkit, tetapi ia memandang kepada Nikki dengan penuh kasih dan kembali berkata, "Aku mengasihimu." Tidak, teriak Nikki Cruz. "Tidak ada yang mengasihiku," jerit Nikki. Jerit yang perlahan berubah menjadi isak tangis. Tubuhnya bagai tak bertulang. Ia pun jatuh berlutut di tanah. "Tidak ada yang mengasihiku. Ayahku tidak, ibuku juga meninggalkan aku. Semua orang membenciku," erangnya sambil menutup wajahnya. "Tetapi aku mengasihimu, Nikki. Tuhan Yesus juga mengasihimu," kata Sam setelah ia berhasil berdiri tegak dengan susah payah. "Tuhan Yesus? Aku sering dengar tentang dia. Kata orang ia mengasihi semua orang. Benarkah?" tanya Nikki terisak. "Ya, Tuhan Yesus mengasihimu, Nikki.
Ia bahkan mati disalib demi menebus dosamu juga, kata Sam. Menebus dosaku? Orang jahat seperti aku ini? Tanya Nicky sambil menatap Sam dengan air mata berlinang. Ya Nicky, ia justru datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Seperti dirimu Nicky. Maukah kamu percaya kepadanya? Tanya Sam. Ya, aku mau, jawab Nicky terisak. Sore itu juga Nicky Cruz berandal itu berlutut menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Sejak hari itu, hidup Nicky Cruz membuat banyak orang tercengang. Wajahnya tidak lagi keras dan kelam. Wajahnya kini dipenuhi sukacita yang melimpah, karena ia tahu Yesus mengasihinya dan telah mengampuni dosa-dosanya. Ia mengembalikan barang-barang yang telah dirampasnya dan juga meminta maaf dengan tulus kepada semua orang yang pernah disakitinya. Ia kini rajin ke gereja. Hubungan dengan ayahnya pun dipulihkan. Bahkan, satu keajaiban terjadi, ibunya yang telah sekian tahun meninggalkan rumah kembali pulang. Mereka berkumpul kembali sebagai keluarga yang utuh. Kisah hidup Nicky Cruz seperti kisah hidup Sakius di dalam Lukas 19 ayat 1-10. Hidup mereka berubah menjadi penuh sukacita ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa kita semua patut bersukacita? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Itu adalah alasan utama mengapa orang Kristen bersukacita. Itulah juga mengapa berita Injil adalah kabar sukacita. Lukas 2 ayat 10. Ia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Yohanes 3 ayat 11. Bukan cuma itu saja, kita juga menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 dan ahli waris kerajaan sorga. Roma 8 ayat 17. Bukankah kita harus bersukacita karena hal itu? So, what are you waiting for? Smile, Jesus love you. Dan inspirasi dari kisah hidup Nicky Cruz diterbitkan di rubrik Masa Kecil Majalah Berita GKMI Mei 2018. Cerita pagi hari ini mengajarkan terima kasih dan persahabatan. Milikilah persahabatan yang penuh dengan kasih, dan mari kita saling memberkati setiap orang yang ada di sekitar kita. Yesus memberkati.